Sobat Kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga Kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, meski di luar sana cuaca sedang tidak baik-baik saja ya, alias panas gitu. Tapi tidak menumbuhkan nih semangat kita untuk memberikan informasi terkini bagi kalian para kawan Diska. Dan sudah hadir di studio kawan Diska saat ini ada Dokter Gigi Wahyu, salah satu dokter industri saya ya. Terima kasih ya Dok, sudah hadir kembali Dok. Okenya semangat dong Dok. Oh iya, Oke gitu ya. Apa kabarnya nih Dok? Alhamdulillah, baik, sehat, dan tetap bahagia. Itu ya yang paling penting ya. Oke Dok, beliau ini adalah Subkor Uspro Usila Jiwa Napsa, Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun ya. Waduh, jabatannya banyak ya. Uspro Usila Jiwa dan juga Napsa nih Dok. Oke Dok, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 nih Dok. Sebelum kita ke tema dan yang lain-lain ya Dok ya. Sebenarnya lanjut usia itu yang seperti apa sih Dok? Apakah semua yang berwajah tua itu lansia atau bagaimana nih Dok? Oke, jadi gini Mbak Sari ya, untuk usila atau lanjut usia lanjut adalah seluruh warga negara yang berusia 60 tahun ke atas. Kalau di bawah 60 tahun, 15 sampai 59 tahun itu masih dikatakan usia produktif, di mana dia masih bisa beraktivitas, berproduksi. Sedangkan yang usia lanjut itu yang batasannya 60 tahun ke atas sudah termasuk usia lanjut. Oke, berarti ada pengkategorian gitu ya Dok ya, penggolongan ya, bahwa ada beberapa kategori. Kalau tadi di bawah 60, di bawah 60 itu belum termasuk usia lanjut gitu ya Dok, meskipun dia lincah gitu ya Dok ya. Nah, oke Dok nih. Tapi kalau ada juga ya Dok yang disebut pralansia. Nah nih, jadi, usia berapa nih Dok kalau pralansia itu Dok? Kategorinya kita ada beberapa macam-macam ya, tapi untuk yang ini ada 3, yaitu pralansia, lansia, dan lansia resiko tinggi. Jadi kalau untuk pralansia usia 45 sampai 59. Terus kalau untuk lansia 60 tahun ke atas. Kalau yang lansia beresiko itu yang 70 tahun ke atas. Tadi juga disinggung nih sama dokter nih bahwa ada yang berdasarkan produktivitas nih. Nah, apa itu Dok maksudnya Dok? Jadi kalau untuk berdasarkan produktivitas kita dibagi ada 2 ya, ada 2 kategori, yang produktif sama yang tidak ya. Kalau untuk yang produktif itu dia masih bisa menghasilkan, masih bisa berkarya. Masih nenek lincah ya. Yang masih mandiri gitu ya Masih Dok? Mandiri. Terus kalau yang tidak produktif itu ya di atas 60 tahun tapi dia sudah seperti punya penyakit kronis yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Terus seandainya yang sebatang kara dan sudah tidak pokoknya dia tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berproduktif, tidak mandiri gitu ya Dok. Jadi dikategorikan 2 tadi ya. Jadi yang lansia yang potensial itu yang masih bisa beraktivitas sendiri, masih Nelly tadi ya, nenek lincah atau kalau kakek apa nih Kak? Masa Kelly? Kayak bedak dong. Kakek lincah gitu ya. Yang tenar kan Nelly-nya bukan Kelly gitu loh gitu maksudnya. Ya dong. Kalau Kelly-nya berarti ini Kelly ya. Kelly pada kayaknya cewek, kayaknya cowok, cewek ya padahal cowok. Kakek lincah. Kakek lincah baru ya guys gitu. Ya, Kelly. Kemudian yang lansia tidak potensial tadi, di mana lansia ini memang sudah tidak bisa produktif, tidak mandiri, dan juga punya beberapa penyakit kronis gitu ya. Karena ya itu yang menyebabkan beliaunya tidak produktif. Karena keterbatasan, sudah ada keterbatasan. Karena kita tahu bersama ya, semakin bertambahnya usia itu secara terjadi proses degeneratif. Degeneratif itu penurunan fungsi tubuh, metabolisme tubuh juga mengalami pelambatan. Akhirnya tumbuh kembang sel itu di dalam tubuh kita juga mengalami yang biasanya ketika usia muda itu seandainya 1 minggu dia melambat jadi 2 minggu, dan itu yang menyebabkan akhirnya terjadi proses degeneratif atau penurunan fungsi dari tubuh. Mungkin dari usia mudanya juga nggak suka olahraga, atau makanannya juga tidak konsumsi sehat, makanan bergizi seimbang gitu ya Dok, bisa juga ya Dok ya. Bisa juga. Ini bagi kalian para kaula muda,
harus rajin olahraga ya. Sama kayak saya, maksudnya. Saya juga olahraga. Yep, betul. Minimal 30 menit dalam 30 menit setiap hari gitu ya, Oke, Dok. ya beraktivitas fisiknya ya. Nah nih, Dok, kita kembali ke Hari Lanjut Usia Nasional nih, Dok. Apa sih Hari Lanjut Usia Nasional nih, Dok? Oke, jadi kita biasa nyebut disingkat Halun ya. Halun, oke, Halun. Halun. Beda ya? Oh, beda. Halun, oke. Apa ya, Dok? Ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah untuk menghargai ya, kasarnya semacam reward juga bagi para lansia, bahwa sebenarnya walaupun mereka sudah berusia lanjut, mereka juga bisa berkontribusi terhadap negara ini. Kita lihat di zaman penjajahan dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan itu ada dalam ini ya, KRT Rajiman Widyodiningrat, dokter ya. Dia pemimpin sidang BPU PKI. Nah, dan beliau merupakan anggota yang tertua. Jadi di sini garis besarnya bahwa walaupun kita sudah berusia lanjut, tapi asalkan kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkontribusi, memberikan pemikiran dan tenaga. Kalau tenaga sudah agak susah ya, kemungkinan pemikiran kita terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa. Dan itu diperingati di setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya. Dan yang kedua, supaya semua elemen itu bisa memberikan perhatian kepada lansia. Jadi bukan habis manis sepah dibuang ya. Jadi ketika masih muda diberdayakan tenaganya, pikirannya dan sebagainya. Tapi ketika sudah berusia lanjut itu tetap juga bisa diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Oke, mungkin bisa dari pengalaman-pengalamannya yang sudah dilalui, ya, cara pemecahan masalahnya gitu ya, Dok. Kemudian nasihat-nasihatnya. Nah, ini kan biasanya kalau sudah sepuh gitu kan, nasihat-nasihat ini nih yang selalu ditunggu-tunggu nih ya, karena berisi apa nih, Dok ya, kalau sudah sepuh, sudah ini tuh adem gitu ya dengernya ya, kalau ayem gitu ya. Oke, dan tema sendiri, Dok, untuk Halun tahun ini apa, Dok? Temanya untuk Halun tahun ini adalah lansia bermartabat maka Indonesia kuat. Oke, lansia bermartabat Indonesia kuat. Waduh. Itu sesuai dengan jargonnya lansia sih sebenarnya, bukan Kota Madiun. Kalau di PTM itu ada cerdik ya. Kalau di lansia itu ada smart. Jadi memang outputnya atau goalnya dari program usia lanjut atau lansia itu adalah mewujudkan lansia smart. S itu sehat, M itu mandiri, A itu aktif dan produktif. Oke, jadi smart ya, lansia sehat, mandiri, aktif dan juga produktif. Jadi ini meskipun usianya lanjut usia, tapi tetap diharapkan tetap bisa memberikan kontribusi kepada mungkin masyarakat sekitar atau bahkan di negara tadi ya, Dok. Nah, ini kan juga harus perlu bahwa lansia-lansia ini untuk dijaga kesehatannya. Ya, gitu dan ya, diberi kesempatan untuk mereka bisa beraktivitas. Karena kadang disisihkan ya, sudah sepuh nih gitu ya. Kadang kita yang muda tuh nggak enaknya. Sungkan. Nah, justru ketika kita tidak memberdayakan mereka sesuai dengan porsinya, itu mereka akan semakin melemah kasarannya. Oke, jadi memang harus tetap ini terus ya, bahwa pikirannya itu tetap harus jalan terus bisa gitu jalan ya, Dok ya. Lansia terawat Indonesia bermartabat. Oke, temanya adalah lansia terawat Indonesia bermartabat. Waduh, nah ini meskipun para lansia ini juga masih tetap diperhatikan gitu ya, Dok ya, oleh negara, Dok ya. Dan tidak hanya anak-anak nih, Daya. Tidak, jadi memang kalau kita kalau untuk bayi balita golden age ya 1000 ini. Kalau dari Dinas Kesehatan PP dan KB sendiri itu kita mengawal dari sejak dari dalam kandungan sampai masuk yang lahat. Jadi ada juga sebenarnya program paliatif ya, itu mempersiapkan orang-orang yang pasien-pasien yang sudah terdiagnosa dan sudah kasarannya ini kurang berapa bulan lagi menghadap itu supaya bisa
minimal nggak stres, mempersiapkan Siap, secara keagamaan. Jadi nggak terlalu under pressure banget. Kadang-kadang kan ketika terdiagnosis, contohnya terdiagnosis CA, usia kurang lebih prediksi dokter 3 bulan lagi, gitu kan kita sudah under banget ya, udah stresnya nggak karu-karuan. Tapi udah kena mental ya dok ya? Kena mental kalau orang sekarang ya. Anak sekarang tuh kena mental gitu ya. Nah, itu kita siapkan juga mental, terus jasmani dan rohaninya supaya benar-benar siap untuk menghadapi kelanjutannya bagaimana gitu ya dok. Karena kan kadang ya dok ya, imun itu kan berpengaruh ya. Kita membuat kita bahagia itu kan juga pengaruh banget ya dok. Kalau bahagia itu otomatis sistem imun kita bisa meningkat. Betul. Akhirnya semua kasarannya penyakit-penyakit bisa agak tereliminir dengan self diseasing atau proses penyembuhan dari diri sendiri bagi penyakit yang ringan. Iya, tapi kalau yang sudah kronis, tetap tetap harus. Nah ini kan kita sebagai yang kaula muda ini harus tetap berkontribusi kepada yang senior ya, atau yang sepuh ini tetap harus memberikan semangat gitu ya dok. Kalau bikin bahagia mungkin juga umurnya makin panjang gitu ya dok. Bisa sesuai kan ini kan usia harapan hidup Kota Madiun kan juga lebih tinggi daripada angka nasional. Jadi memang benar-benar ya alhamdulillah lansia di Kota Madiun sehat-sehat gitu ya, tersupport banyak oleh pemerintah daerah khususnya. Ya kita bekerja sama dengan OPD terkait ya, seperti dinas sosial. Kalau kita untuk ngawal dari segi kesehatannya, kalau dinas sosial dari kesejahteraannya, kita sudah berbagi tugas seperti ada bantuan hidup bagi lansia yang tidak produktif atau tidak potensial tadi. Lansia ngebrok itu ya dok ya? Lansia ngebrok kalau kita itu kurang lebih 8.800.000 per tahunnya. Terus nanti ada wacana untuk dibangunnya pondok lansia. Itu salah satu dari program lansia untuk pemerintah kota. Sedangkan untuk program yang dinas kesehatan kawal sendiri itu ya seperti biasanya screening lansia, pemeriksaan kesehatan ya. Terus kita adanya puskesmas santun lansia. Jadi diharapkan ketika lansia berobat ke puskesmas itu bisa mendapatkan prioritas. Termasuk nggak harus antri gitu ya dok. Terus ambil obat dan sebagainya. Terus di rumah sakit Sogaten itu juga ada poligeriatri. Apa itu dok? Apa itu dok? Baru tahu ya. Iya baru tahu nih dok. Apa tuh dok ya? Jadi kalau untuk poligeriatri itu adalah tempat rujukan bagi lansia-lansia yang punya 2 atau lebih PTM, itu yang pertama. Terus yang kedua bagi lansia yang lansia beresiko usia 70 tahun ke atas. Otomatis kalau ke rumah sakit, mereka kan kasarannya sudah banyak kena PTM ya, karena yang tadi proses degeneratif tadi. Nah itu kalau puskesmas sudah tidak bisa menangani kan akan dirujuk. Nah ketika dirujuk itu terdiagnosa tersaring terfilter di depan. Ketika dia usia 70 tahun ke atas otomatis masuk di poligeriatri sama dengan puskesmas santun lansia. Jadi ada prioritas gitu ya di tingkat rumah sakit. Terus ketika lansia usia 60 tahun ke atas tapi mempunyai 2 penyakit tidak menular, contohnya dia punya hipertensi sekaligus punya penyakit jantung. Ya, atau punya diabetes, itu otomatis langsung masuk poligeriatri. Di situ akan mendapatkan fastest pelayanan yang cepat, mulai dari dari pendaftaran anamnesa, terus kalau butuh lab juga tersendiri juga ya dok ya. Terus habis itu sampai obatnya pun bisa lebih cepat juga daripada yang usia di bawah 60 tahun. Jadi kalau mau prioritas nanti ya nunggu usianya di atas 60 tahun gitu ya. Jangan sampai kalau mau prioritas minimal 2 penyakit PTM. Waduh, nggak jadi dredeg jadi. Nggak jadi dok, nggak jadi. Oke dok, kita kembali lagi nih sedikit ya dok. Kalau tadi kan untuk mendukung bahwa tema halun ya, lansia terawat, Indonesia bermartabat, tadi kan sudah disampaikan sama Dr. Wahyu ya. Ada dibangunnya pondok lansia, kemudian ada santunan untuk lansia ngebrok, kemudian ada kegiatan senam lansia juga, yaitu tiap bulan ya dok ya?
kurang lebih 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Nah ini kan kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada pemeriksaan kesehatan nih dok, oleh Dinas Kesehatan PB dan KP. Nah, meliputi apa aja nih dok kalau untuk pemeriksaan kesehatan sendiri? Jadi kalau untuk pemeriksaan kesehatan lansia sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan kesehatan penyakit tidak menular ya, PTM pada usia produktif. Di situ ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut ya. Terus pemeriksaan darahnya untuk lansia 3 sama sih sebenarnya. Kalau wajibnya hanya 2 sebenarnya, tapi ya alhamdulillah kita tersupport penuh dari pemerintah daerah. Jadi untuk pemeriksaan darahnya ada GDA, kolesterol sama asam urat, dan itu insya Allah dijadwalkan di posyandu lansianya kurang lebih setahun sampai 3 kali. Terus pemeriksaan tekanan darah itu wajib kan, karena untuk mengetahui tensinya sewaktu-waktu. Lah ini yang juga wajib ada wawancara P3G. P3G, itu dokter. Apa itu P3G dok? Jadi itu semacam kuis wawancara, semacam kuesioner untuk mengetahui tingkat kemandirian dan status gizi dan status mental dari pasien. Dari ini ya lansia. Peserta ya, dari peserta di posyandu lansia. Jadi ini para petugas ini otomatis nanti dia akan bawa satu paket itu ya dok. Jadi ada semacam pemeriksaan, ada wawancara juga gitu ya dok. Nah nanti kalau diketahui nih bahwa hasilnya kurang baik nih dok, ini harus langsung dirujuk atau bagaimana dok? Jadi kita kalau gini, seandainya kemandiriannya kurang ya, jadi otomatis kita ada BKL, Bina Keluarga Lansia. Kita bisa support juga, kita bisa beri penjelasan kepada keluarga bahwa memang lansia ini tingkat kemandiriannya kurang, seperti kayak gini. Seandainya beliaunya tidak bisa ke kamar mandi sendiri, berarti memang butuh bantuan. Terus termasuk kalau mentalnya ya pikun. Nah itu juga cara mengatasinya gimana. Kita takutnya kadang-kadang mereka secara fisik bagus ya, tapi ternyata psikisnya kurang baik gitu ya dok. Ketika jalan terus akhirnya jalan-jalan kemana kan lupa rumahnya gitu jadi ya dok. Kita beri advice kepada keluarga sebagai caregiver atau pendamping lansia. Bisa juga kader lansianya untuk menyampaikan ke keluarga bahwa bahwa lansia ini memang butuh pendampingan. Kasarannya nggak pendampingan kemana-mana, didampingi enggak, minimal seandainya beliaunya mau keluar rumah untuk jalan atau apa diawasi gitu ya dok. Selain diawasi atau dia bawa HP, dikasih nomor HP-nya yang bisa dihubungi di belakang. Harapannya seandainya beliaunya lupa atau gimana, itu bisa minta tolong orang, tolong diteleponkan ini. Minimal seperti itu. Jadi pendampingannya. Tapi kalau untuk yang lansia ngebrok ya itu memang agak lebih intens gitu ya. Dan insya Allah akan mendapatkan pelatihan dari teman-teman di puskesmas. Ya, jadi caregiver itu akan mendapatkan pelatihan dari teman-teman puskesmas gimana sih caranya mengganti alas, terus membersihkan, terus memakaikan diapersnya lansia seperti itu. Jadi memang ada teknik-tekniknya ketika harus memberikan perawatan pada lansia-lansia yang tidak potensial atau lansia ngebrok tadi. Jadi memang dari kesehatan sendiri juga sudah lengkap ya, ada pemeriksaan PTM yang meliputi tadi gula darah, kemudian kolesterol, dan juga asam urat, dan tentunya tensi. Juga tekanan darah ya dok, ini yang penting ya kalau yang usia lanjut itu pasti tensinya kebanyakan tinggi gitu ya dok. Kita ada yang muda aja enggak, kalau saya enggak ya. Tapi kalau untuk tensi Mbak Sari ya, jadi semakin bertambahnya usia tadi, seandainya kita normal di 120 ya, mentok di 130 ya. Tapi kalau untuk lansia itu seandainya di angka 130 140 masih bisa dikatakan normal. Beda kategori ya dok ya. Karena juga ya tadi bertambahnya usia terjadi proses degeneratif, terjadi penurunan fungsi tubuh. Jadi kalau usia saya itu tensi 140 itu tinggi sudah gitu tinggi, ya dok. Iya. Tapi kalau di lansia belum tentu juga lihat kondisi orangnya juga. Nah dok, selain deteksi dini nih dok, untuk program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan PP dan KB sendiri dok, untuk mendukung lansia ini agar smart tadi dok, sehat, mandiri, aktif, produktif. Nah, apa nih dok?
Ada satu lagi yaitu kakek nenek asuh. Oke, kakek nenek asuh ya. Apa itu? Pakai A ya, harus pakai A. Apa sih itu dok, kakek nenek asuh dok? Jadi kita punya ini ya, kayak paguyuban kakek nenek asuh. Oh, ada paguyubannya dok? Kita memberdayakan, kita punya kader di masyarakat ya. Selain kader posyandu lansia, kita juga punya kader kakek nenek asuh. Memberikan kesempatan para lansia itu untuk merasa bermanfaat dan berguna. Oke. Dengan cara apa? Yaitu kakek nenek asuh mereka bisa mengawasi. Yang pertama, ketika mereka punya cucu, mereka punya bekal-bekal kesehatan bahwa perkembangan bayi itu harus gimana, kebutuhan dari ibu hamil itu seperti apa, mentalnya seperti apa. Dan sengaja kita pasang para lansia itu atau khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang disegani itu supaya bisa mengedukasi, selain di keluarganya juga bisa mengedukasi yang ada di lingkungannya. Iya. Pengawasan PMT bagi balita gizi kurang di lingkungannya gitu jadi ya. memastikan bahwa bantuan itu benar-benar masuk ke balita, nggak masuk ke yang lain. Oke, ke kakaknya atau keponakannya. Jadi mereka benar-benar difungsikan sesuai dengan porsinya. Dan kita tahu bersama ya, lansia itu kan juga butuh, seneng banget kalau bercerita. Iya, betul. Jadi ketika mereka jalan, ketemu tetangganya yang sedang hamil, mereka akan mencoba bertanya-tanya, menggali, dan kalau ada apa-apa bisa juga menginformasikan ke PJ lansia yang ada di puskesmas. Nah, ini kan jadinya sebagai lansia itu masih dibutuhkan ya, merasa dibutuhkan gitu ya dok. Dan itu secara kejiwaan sehat juga. Betul. Kadang kan sudah lansia gitu ya dok, itu dihindari ya. Nah ini mereka merasa dibutuhkan. Berarti memang pengalaman saya selama ini ternyata masih bisa dimanfaatkan oleh sekitar gitu ya dok. Kemudian ada apa lagi dok selain kakek nenek asuh? Ini kemarin kita juga sudah untuk caregiver kita pelatihan. Oke, pelatihan untuk caregiver. Caregiver itu adalah mereka-mereka yang difungsikan untuk membantu para lansia ini ya dok, baik keluarga ataupun bisa petugas keluarga yang lain ataupun kader lansia. Oke, petugas sosial gitu ya dok? Atau ya kader kesehatan lah kalau kita bilang. Kalau lansia, perawat lansia kan susah ya. Jadi kader kesehatan yang masih muda, minimal pralansia itu sehingga mereka bisa melakukan pendampingan, perawatan pada lansia yang memang membutuhkan. Gitu. Oke, ada lagi dok mungkin? Selain tadi pembinaan kakek nenek asuh, kemudian ada pelatihan untuk caregivernya. Kemudian ada yang lain dok, selain posyandu lansia kan rutin ya dok ya? Rutin. Kalau itu rutin sih posyandu lansia, terus upgrade dari nakesnya sendiri itu rutin. Kadang kan di posyandu lansia sendiri dok, kalau di kesehatan mungkin kan cuma 4 kali gitu ya dok untuk paket PTM-nya. Kadang di posyandu lansia itu malah ada yang memang mandiri, secara mandiri setiap dia buka posyandu lansia itu sudah ada pemeriksaan itu rutin gitu ya dok ya. Nah itu berarti itu dibiayai oleh mereka dan untuk mereka gitu ya dok? Jadi kasarannya kita memberikan paketan tadi sebagai starter awal. Jadi 3 kali dalam setahun ya. Tapi mereka buka pemeriksaan yang tanpa cek darah atau apa. Jadi kolesterol, asam urat itu bisa tiap bulan dan mereka ngadakan cemplungan sendiri untuk alatnya, untuk bahannya, reagennya, dan itu kita katakan bahwa itu benar-benar UKBM. Iya, berarti dari dan untuk gitu ya. Dari dan untuk masyarakat. Oke dok, terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk para lansia yang ada di sana dok? Oke, jadi yang pasti menjadi tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti, dan kita berusaha mempersiapkan diri kita sendiri dan tetap mendampingi para lansia agar mereka bisa menjadi smart. Karena ketika lansia smart, maka insya Allah beban kita juga akan berkurang. Ya, karena pikiran orang tua itu kan takut menjadi beban keluarga gitu ya, takut merepotkan. Nah, ini kadang orang tua itu akhirnya tidak mau mengeluh apa yang dirasakan ya, akhirnya dipendem sendiri. Tahu-tahu sudah
kronis. Oke, terima kasih dokter sudah hadir di podcast Kawan Diska. Jangan kapok dan saya tunggu untuk kedatangannya lagi nih dok. Karena selain tadi masih Usila ya dok ya. Tadi masih ada Uspro, Jiwa dan juga Napsa nih. Ada beberapa nih dok ya. Kita tunggu. Ada 9 item nanti kalau memang ini tenang aja. Oke, ini masih bulan Mei dok. Kita masih panjang. Oke, terima kasih dan selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga germas sehat, produktif dan ceria. Bye bye.